perjalanan sebagai calon guru penggerak sudah tidak terasa masuk pada modul 2.3. Hari ini saya akan mulai merancang untuk aksi nyata pada modul 2.3 ini. Saya dibantu oleh rekan saya. Kami berkolaborasi untuk merancang kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi, dan yang terakhir nanti akan ditutup dengan pasca observasi atau percakapan, refleksi, ataupun kalibrasi. Sesuai dengan jadwal kita kemarin ya, hari ini kita akan melaksanakan observasi sebelum kita observasi di kelas. Jadi kita hari ini ngobrol dulu sedikit ya nanti tentang apa-apa yang ingin kita lakukan ketika observasi di kelas nanti. Tapi sebelumnya silakan dulu Bu Dara bisa memperkenalkan diri Bu Dara ini ngajarin apa, berapa, silakan Bu Dara. Ya, nama saya Dara Trihandayani. Di sini saya mengajar matematika pada kelas 7. Jadi materi yang mau saya sampaikan nanti tentang penyajian data. Nah, di mana itu jadwalnya tanggal 10 Mei 2023. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sendiri apa? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, siswa atau peserta didik itu dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan penyajian data. Penyajian datanya bisa Ibu dijelaskan lebih rinci seperti apa? Oh iya, jadi penyajian data di sini itu dalam bentuk misalnya seperti siswa menganalisis sebuah data itu dimasukkan ke dalam tabel dulu, setelah itu mereka sajikan atau menafsirkan ke dalam bentuk diagram. Jadi diagramnya itu bisa bentuk diagram batang, garis, terus lingkaran, seperti itu. Lalu area pengembangan yang hendak dicapai? Jadi area pengembangan yang ingin saya capai itu ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa itu dengan melalui materi statistika penyajian data tadi, yaitu dengan siswa dapat mengolah, menganalisis data serta siswa tersebut dapat menyajikan, menafsirkan data tersebut ke dalam bentuk tabel tadi maupun dalam bentuk diagram. Lalu strategi yang sudah Ibu siapkan strateginya seperti apa? Jadi strateginya di sini menggunakan model cooperative learning, Bu. Ya, metodenya itu tadi diskusi, tanya jawab, sama presentasi. Nah, media yang saya gunakan itu LKPD sama sumber belajarnya dari buku siswa. Kalau nanti misalnya kita mengukur keberhasilan kegiatan, karena misalnya kita melaksanakan sebuah kegiatan itu harus ada tolak ukurnya. Kalau kegiatan ini bisa dikatakan berhasil jika apa? Tolak ukur yang sudah Ibu rancang seperti apa? Jadi ukuran keberhasilan siswa tersebut itu siswa nanti dapat menganalisis data. Jadi saya akan memberikan sebuah masalah. Masalahnya itu siswa tersebut kan sekarang media sosial ya sering sekali digunakan oleh anak-anak. Nah, jadi media sosial itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, sama WhatsApp. Jadi siswa itu dibagi beberapa kelompok. Nah, jadi dalam beberapa kelompok tersebut, jadi siswa itu mensurvei teman-temannya nih, berapa lama mereka itu mengakses media sosial tersebut. Nah, apabila mereka itu mampu menganalisis atau memasukkan data tersebut ke dalam tabel, setelah itu mereka tafsirkan lagi dalam bentuk diagram. Nah, itu tolak ukur keberhasilan mereka. Dan dalam berkelompok itu saya juga ingin melihat bagaimana mereka mengendalikan cara mereka bersosialisasi dalam kelompok, mengambil keputusan, sama bertanggung jawab sama hasil kelompok mereka. Nah, itu tolak ukur keberhasilan kelompok tersebut atau pembelajaran tersebut. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu, hal-hal yang sudah Ibu siapkan atau yang Ibu rancang apa saja?
Nah, jadi hal-hal yang saya persiapkan itu untuk diri saya sendiri dulu, saya harus menguasai materi yang ingin saya ajarkan itu, Bu. Setelah itu saya juga menyiapkan RPP, terus LKPD, sama metode pembelajaran yang tadi. Nah, dan mempersiapkan pertanyaan serta motivasi agar siswa tersebut lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian hal-hal yang menurut Ibu itu sudah ada dan bisa mendukung keberhasilan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran ini apa saja? Hal-hal yang sudah ada ya, Bu. Itu seperti contohnya yaitu tadi siswa sudah dibekali sama materi sebelumnya tentang penelitian data. Ada lagi yang lain mungkin hal yang sudah ada yang mendukung pembelajaran Ibu itu, tapi itu sudah ada itu. Sudah ada? Iya, sudah ada, sudah tersedia. Sudah tersedia. Seperti media pembelajaran seperti papan tulis kayak gitu kan, Bu? Iya, bisa. Oh ya. Jadi saya di sini tidak memakai PowerPoint. Nah, saya memakai ya itu tadi pakai papan tulis, terus KPD-nya, sama sumber belajar seperti buku itu materi-materinya sudah ada semua di buku. Kemudian dukungan yang Ibu perlukan. Jadi di sini sebenarnya dukungan yang sangat saya butuhkan itu adalah aktifan siswa. Jadi siswa saya itu kurang aktif lah dalam pembelajaran. Mereka terpaku pada guru. Jadi saya sangat berharap dukungan dari mereka itu mereka lebih aktif. Nah, saya akan memberikan motivasi lagi supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oke, ya. Saya rasa ya ini cukup ya untuk praobservasi kita. Cuma nanti untuk sesi refleksinya kapan kira-kira, Bu? Sesi refleksinya ya, Bu, ini bisa minggu depannya lagi, tanggal kira-kira Rabu depan lah. Minggu depan. Iya. Untuk masuk kelas sendiri jadwalnya kapan? Iya, masuk kelas lagi ya Rabu. Prakteknya kita ini itu tanggal 9 Mei. 9 Mei. Kemudian untuk refleksinya tanggal? Oh maaf, Bu, maksud saya masuk ke kelas itu tanggal 10 Mei 2023. Nah, refleksinya itu tanggal 17 Mei 2023. Jadi seminggu ya selanjutnya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Kerjasamanya Iya. sangat melaksanakan nanti ya untuk praktek di kelas. Iya. Selamat pagi. Oke, kita hari ini seperti biasa belajar matematika ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum belajar, Ibu ingin menyampaikan kesepakatan kelas yang kita bikin. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Sudah dikerjakan, tidak buang sampah sembarangan. Sudah. Kita melakukan mana? Yuk, dipimpin oleh sentro. Dia hari ini sentro. Ayo, dan semuanya berdiri. Kalau bisa duduk ke berdiri. Kalau nyatina diri. Oke, supaya semangat belajarnya. Yuk sentro. Yuk buku santai. Pisang. Ya. Pisang. Ayo Pinang ke sini lah. Hari ini kita masuk ke materi baru, itu tentang bagaimana cara kalian menafsirkan data ya. Nah, tapi sebelumnya kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu statistika. Ada ingat? Statistika, orang
Misalnya apa? Rumah data kan. Nah, itu bentuk statistika. Jadi kemarin sudah dibahas statistika itu ilmu ya, ilmu yang mengelola, mengumpulkan data, mengelola data. Nah itu namanya statistika. Nah hari ini kita akan belajar tentang penyajian data, di mana kompetensi dasar yang ingin kita capai yaitu kalian dapat menganalisis hubungan antara data dan penyajiannya. Jadi nanti kalian sajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, lingkaran, atau diagram titik. Nah setelah itu kalian dapat juga menyajikan dan menafsirkannya. Pas itu kalian paham? Jadi materi ajarnya tadi itu tentang penyajian data. Kalian nanti akan ibu bentuk kelompok. Nah, di mana dalam kelompok tersebut kalian bekerja sama mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Kalian nanti kalian punya Facebook? Punya. Punya TikTok? Punya. Ya, punya TikTok, punya Instagram pasti. Terus punya WhatsApp. Nah, ini itu akan kalian survei temannya dalam kelompok. Terus kalian sehari itu berapa lama kalian mengakses itu Instagramnya, berapa lama? 2 menit kah? 2 jam kah? Nah, yang 4 medsos tadi ya. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam tabel. Setelah itu buat diagram. Diagramnya itu pilih salah satu yang mudah buat kalian. Misalnya atau diagram batang kah, lingkaran kah, garis atau titik tadi. Sampai situ paham? Paham. Nanti kalian ibu nilai ya dalam bekerja sama bagaimana, kalian bersosialisasi temannya dalam satu kelompok gimana, itu ibu nilai. Nah, oke? Sampai situ sudah paham? Kalian akan ngapain, paham? Kalau paham ibu bagi kelompok ya. Jadi kalian ini ada sekitar 32. Oke, ibu bagi 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 5 sampai 6. Silakan ibu sebutkan namanya, silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Nama kelompok itu kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya kamu kelompok 2, tulis kelompok 2. Terus anggotanya siapa aja, sebutkan namanya. Ya, kalau sudah, buka lagi kegiatan 1 di halaman 2-nya. Sudah paham? Nah, jadi ini kalian mengerjakan kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 sampai kegiatan 5. Itu kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Nah, di situ kalian melakukan survei teman kelompoknya nih. Jadi sama akses media sosialnya, misalnya kelompok 1 Amelia, misalnya Instagram berapa lama, TikTok berapa lama dalam 1 hari, WhatsApp berapa lama, Facebook berapa lama, dalam bentuk waktu. Kalau kalian dalam satu kelompok misalnya menit, pakai menit. Kalau jam, pakai jam. Bertanya, silakan bertanya, jangan malu sama ibu ya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Guys, itu paham dulu kalian. Cara kerjanya gimana, paham? Oke, kalau sudah paham, satu hari pernah nggak pegang HP? Pasti pegang HP. Coba perhatikan dulu, nanti dulu. Belum suruh kerja, nanti dulu. Ibu mau tanya dulu. Kalian kan setiap hari pasti pegang HP kan? Kalau terlalu lama, kira-kira berdampak nggak untuk kesehatan? Berdampak. Nah, nanti ada di kegiatan 5, silakan kalian tuliskan di situ dampaknya apa saja. Dampak negatifnya ya, sama positifnya. Oke.
WhatsApp, bikin diagram kemarin dari situ begini ya, di atas waktunya dari kemarin kelipatan, misalnya kelipatan 2 supaya nyaman. Lalu dari di sini bikin diagram, misalnya saya baru bikin diagram, bikin apa balok kayak kemarin. Nah, ini paham? Berapa dari sendiri? Mentok. Ya, soalnya yang channel ya. Gimana semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, kita dengarkan salah satu kelompok melakukan presentasi. Ayo, siapa yang mau? Oke, semuanya hadir? Hadir, semua ya? Ya. Oke, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi. Ya. Lakukan survei terhadap teman kelompok kamu terkait berapa lama dia mengakses sosial media berikut setiap harinya: Instagram, TikTok, WhatsApp, FB. Instagram 120 menit, TikTok 120 menit, WhatsApp 20 menit, FB 20 menit. Instagram 20 menit, TikTok 20 menit, WhatsApp 120 menit, FB 10 menit. Instagram 120 menit, TikTok 10 menit, WhatsApp 10 menit, FB 60 menit. TikTok. Oke, kelompok 3. TikTok juga. Selamat pagi Pak Rizwan. Selamat pagi Kak, ini kami akan memulai untuk percakapan pasca observasi kelas. Ini rekan saya Ibu Vera, beliau mengajar di kelas 7 ya, mata pelajaran matematika. Kemarin kami sudah observasi kelas. Jadi hari ini
akan melaksanakan pasca observasi kelas. Mohon izin Pak ya, saya mulai melaksanakan. Bu Bera, kita kan kemarin sudah melaksanakan observasi kelas dan hari ini sesuai kesepakatan kita akan melaksanakan refleksi atau kalibrasi ya. Ada beberapa hal yang ingin kita refleksi, kita review lagi. Yang pertama, perasaan ibu. Bagaimana nih perasaan ibu setelah melaksanakan melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin setelah diobservasi? Ya. Jadi perasaan saya yang mulia, saya tidak menyangka Bu, saya akhirnya bisa menyelesaikan pembelajaran tersebut menggunakan metode diskusi, tanya jawab, sama presentasi. Karena biasanya itu saya cuma menggunakan metode tersebut. Nah, tapi dengan menggunakan metode tersebut, saya bisa melaluinya. Siswa pun kayak modal termotivasi dan lebih semangat lagi melakukan pembelajaran, mengikuti pembelajaran. Intinya perasaan ibu sangat senang ya setelah melaksanakan praktek kemarin dan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan atau kita diskusikan atau kita ngobrol pada pra-observasi itu benar-benar sudah terlaksana ya. Oke. Kemudian menurut ibu ketika ibu melaksanakan praktek mengajar kemarin ya, hal baik apa saja yang apa yang sudah ada? Jadi ya hal-hal baik yang sudah ada itu akhirnya tercapai tujuan pembelajarannya tadi dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, sama presentasi itu siswa dapat memecahkan masalah. Tapi ada beberapa juga yang kurang lah intinya itu. Seperti yaitu tadi siswa dalam kelompok itu kurang dalam sosialnya. Jadi kayak model kamu yang lebih, jadi kamu aja. Jadi satu ada lagi yang melaju karena dia udah diikut sertakan dalam berdiskusi kayak gitu. Nah, kurangnya di situ. Ketika ibu menghadapi situasi itu apa yang dilakukan? Nah, jadi di situasi tersebut saya kasih tahu. Jadi ini kerja kelompok. Jadi kerjanya sama-sama. Nggak boleh ada yang melaju. Jadi misalnya dikasih arahan lah. Kamu tuh harus apa nih namanya juga kerja kelompok. Jadi dikasih tahu terus anak-anak. Biar mereka itu, ya kita kan penting ya Bu ya. Bekerja sama dalam kelompok itu namanya kan juga kan kelompok Ini memberikan penguatan dan motivasi. iya. Kemudian hal-hal yang menurut ibu ya tadi kan yang hal yang sudah ada, lalu hal yang bisa lebih dikembangkan lagi, potensi yang bisa lebih dikembangkan lagi apa? Potensi siswa yang bisa dikembangkan lagi yaitu tadi potensi yang bisa saya kembangkan lagi itu meningkatkan hubungan positif antara kelompoknya, terus siswa lebih bekerja sama, terus dapat mengambil keputusan dan mereka dapat bertanggung jawab dengan keputusan kelompoknya. Itu yang bisa dikembangkan lagi, lebih dikembangkan ya, bisa cuma ya kurang lah ya. Cuma ada beberapa kelompok kemarin kan cuma dibagi 6 kelompok. Nah, yaitu 6 kelompok itu yang sudah maksimal hitungannya ya 4 kelompok lah. Yang kurang masih ada 2 kelompok yang Faktor pengembangnya ya itu Bu, faktor pengembangnya itu kurang kesiapan belajar siswa, terus motivasi siswa itu termasuk kurang juga. Sama mungkin saya lebih ya karena siswa itu sudah kurang minatnya, motivasinya saya ya jadi saya juga. Jadi saya kurang termotivasi juga ngajar siswa yang kalau ditanya diam, jadi lebih yang kayak lebih yang lebih aktif lah saya yang lain. Itu kurangnya di saya juga. Jadi kalau nanti kan akan ada pembelajaran lagi. Nah, saya lebih memperhatikan lah mereka yang kurang tadi ya Bu ya. Karena saya juga kurang memperhatikan mereka. Jadi lebih memotivasi, terus mengingatkan mereka pembelajaran yang sebelum itu diingatkan terus biar mereka lebih termotivasi dan belajarnya itu lebih ya. dan
apa yang bisa Ibu simpulkan yang mungkin nanti ke depan bisa membuat Ibu lebih baik dengan masyarakat? Jadi kesimpulannya yang dapat saya simpulkan itu pada dasarnya siswa kita ini kalau lebih dimotivasi, lebih dibimbing itu bisa lah mengikuti tren yang sekarang ya Bu ya. Nah, dan gurunya juga harus lebih sering belajar lah mengikuti yang sudah ada pembelajaran kan sekarang lebih berkembang nih Bu, pembelajaran pakai teknologi, pakai segala PowerPoint, segala macam supaya lebih memotivasi siswa kalau pembelajaran matematika itu saya sering cuma hanya menggunakan buku siswa Bu. Nah di sini kalau untuk suatu saat nanti atau ke depannya kalau misalnya memang ada dukungan segala macam buku itu bukan cuma satu, pengennya itu banyak, jadi sumber belajar siswa, literasi siswa itu lebih banyak lah. Kemudian yang dapat Ibu lakukan di kemudian hari itu yang bisa Ibu lakukan lagi, tapi yang berbeda lebih dari hari ini. Jadi ya Bu ya, siswa ini kayaknya kalau kemarin kan dulu beberapa yang sebelumnya itu saya cuma mengajar menggunakan metode ceramah, mungkin siswa bete Bu, terus kurang aktif. Nah jadi kan pas ini kan waktunya yang praktek ngajar kemarin kan menggunakan metode cooperative learning. Nah itu kan minatnya motivasinya lebih. Nah kalau selanjutnya saya ingin menggunakan metode pembelajaran menggunakan permainan, game based learning. Jadi itu semoga saja bisa memotivasi siswa dan minat belajarnya lebih. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, lebih kreatif lagi. Iya. Demikian Pak wawancara untuk pasca observasi ini. Mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan? Ada apa yang ingin disampaikan? Cukup ya. Ya terima kasih banyak Pak atas waktunya ya. Saya mungkin untuk diakhiri kegiatan ini. Selamat pagi Pak.